Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas salah satu manhwa terbaru dengan alur cerita menarik mengisahkan seorang pemburu monster terkuat dari bumi yang dipanggil ke dunia lain dan dipaksa hidup sebagai anjing pemburu kekaisaran disebabkan segel yang mengekangnya. Dia terus bertarung tanpa henti dengan dijuluki sang pahlawan kekaisaran, bahkan menyelamatkan dunia itu dari ancaman Raja Iblis, namun pada akhirnya dia dikhianati. Setelah menghancurkan para monster serta musuh kekaisaran, maka dirinya dianggap ancaman yang harus dilenyapkan, tapi dia malah terlahir kembali membawa dendam yang mengakar di tiap jengkal tubuhnya di beberapa tahun pasca kematiannya dengan menjadi putra sang mage Black Magic terkuat di benua. Dengan pengetahuannya di masa lalu serta dukungan keluarga kegelapan, maka dirinya berniat membalas dendam. Cerita dimulai di bumi, tepatnya di tahun 2045, di mana sebuah invasi makhluk dari dunia lain telah menyerang bumi, dan ini adalah insiden yang akan mengancam kehidupan umat manusia. Para manusia di era ini terus bertarung dan mereka yang dianggap tentara mempertaruhkan segalanya, meski makhluk asing yang menyerang berukuran raksasa dan lebih mengerikan dengan kebuasan yang melebihi makhluk apapun. Tubuh manusia yang kecil serta lemahnya daging mereka sangatlah mudah terkoyak oleh serangan makhluk itu. Makhluk raksasa ini seperti membawa senjata pemusnah di tubuh mereka sendiri yang seakan menyatu dengan senjata itu sendiri. Korban jiwa dalam serangan ini sungguh tak terhitung, tapi mereka juga harus berjuang sebab kelangsungan hidup umat manusia bisa punah dari muka bumi. Meski begitu, tak sedikit dari mereka yang menyerah, bahkan menganggap bertarung juga tak ada gunanya. Perbedaan kekuatan ini sungguh berbeda dan mati akan lebih baik, sekaligus mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan. Namun di antara umat manusia terdapat sosok yang tak kenal menyerah dengan tekad untuk menyingkirkan semua makhluk busuk yang menginvasi dunia manusia. Meski dia hanyalah manusia biasa yang bertubuh lemah, tapi tekad kuatnya telah membuatnya mengeluarkan potensi terbaiknya. Saat tentakel monster yang telah mengoyak tubuh rekan-rekannya datang, maka dia menyambutnya dengan tebasan miliknya. Tak hanya serangannya yang tidak normal, tapi kecepatannya pun demikian. Instingnya sungguh berada di titik yang sempurna sebagai manusia, ditambah dengan persenjataan yang masih bisa berguna melawan makhluk itu. Sosok ini adalah Hansung, komandan tertinggi pasukan khusus pembasmi monster, dan dia menyuruh rekan-rekannya untuk tetap bergerak tanpa menyerah begitu saja kepada makhluk busuk itu. Kedatangannya serta kekuatan yang ditunjukkannya membangkitkan semangat yang lainnya, menunjukkan Hansung adalah gambaran pedang sekaligus tameng umat manusia. Perang antar manusia dan monster sudah berlangsung beberapa dekade tanpa henti. Perlawanan ini sudah berjalan dengan korban yang tak terhitung jumlahnya dan sudah sampai ke titik hanya sedikit yang tersisa. Meski begitu, Hansung takkan menyerah, dan yang perlu dilakukannya hanyalah terus menghabisi monster yang datang. Saat monster menyerang, maka dia segera menghindar sambil mengambil posisi untuk membalas serangan. Hanya saja saat ingin melakukannya, tiba-tiba saja sebuah cahaya muncul dengan lingkaran yang aneh. Hansung belum pernah melihat hal ini sebelumnya hingga sungguh mengejutkannya. Yang benar saja lingkaran cahaya itu seakan menelan tubuhnya dan mulai menghilang. Pasca tertelan oleh cahaya itu, maka lingkaran tersebut menghilang dan bawahannya sangat panik. Lalu Hansung seperti berada di dunia lain dengan jeratan yang mencekik lehernya. Dia sungguh terkejut melihatnya apa yang di depannya dan siapa orang-orang aneh itu.
Para penyihir berjubah ini tak menyangka apa yang mereka lakukan benar-benar telah berhasil, dan siapa sangka mereka bisa bertemu dengan pahlawan dari dunia lain secara langsung. Walau Hansung sangat terkejut, tapi dia tetap mencoba tenang dengan rasa penasaran kenapa dirinya terikat rantai bercahaya. Kemudian ketua dari kelompok misterius yang telah melakukan pemanggilan mendekat sambil mengucapkan selamat datang atas kedatangan sang pahlawan dari dunia lain di kerajaan ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, pria tua ini mengungkapkan permintaannya di mana sang pahlawan di depannya menolong dunia ini dengan mengalahkan sang Raja Iblis. Lalu Hansung menjawab jika dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan di mana dia sekarang karena harus kembali ke negaranya untuk bertarung bersama rekan-rekannya. Dikarenakan Hansung tampak membangkang, maka pria tua ini mencoba melakukan sesuatu demi menjinakkannya. Seketika tubuh Hansung merasakan sakit yang luar biasa, menunjukkan jika dia telah mantra pengikat agar tak bisa membangkang. Pria tua ini memperingatkannya agar diam dan jika menurut maka belenggu yang tertanam dalam tubuhnya takkan menyakitinya. Sebagai sosok yang telah melewati ratusan pertempuran, Hansung belum pernah merasakan sakit yang bahkan membuatnya meneteskan air mata seperti ini. Walau pria tua ini kejam padanya, tapi dia tetaplah memohon agar sang pahlawan di depannya bersedia mengalahkan sang Raja Iblis. Jika dia melakukannya, maka pria tua ini berjanji untuk mengirimnya kembali ke dunia asalnya. Kelicikan ini sungguh menjijikkan, tapi Hansung tak bisa melawan disebabkan sihir yang mengikatnya. Ini adalah awal kisah Hansung yang dijuluki pahlawan dari dunia lain dengan memulai pertempuran baru untuk merebut kebebasannya. Dia terus bertarung tanpa henti sekaligus berburu monster yang mengancam kekaisaran. Tiap permintaan kekaisaran terus datang kepadanya seperti mengalir bagaikan air hingga memakan waktu 10 tahun lamanya. Dia benar-benar menghabiskan masa mudanya hanya untuk mengalahkan Raja Iblis Balor, dan tiap malam Hansung terus memimpikannya kapan semuanya berakhir dan kapan dia bisa kembali ke dunianya. Kemudian pria tua yang memanggilnya datang sendiri menyampaikan misi khusus yang pasti sudah dinantikan. Hansung yang kembali dalam medan perang tak mengerti kenapa dia harus melakukan misi, dan ini sungguh bertentangan dengan kesepakatan di mana dia hanya perlu mengalahkan sang Raja Iblis Balor. Namun pria tua itu menjawab bahwa menghabisi sang Raja Iblis Balor masih belum cukup sebab Hansung juga harus menyingkirkan mereka yang menentang kekaisaran. Sosok ini berpotensi untuk memimpin kembali para pengkhianat dan sudah banyak tentara bayaran yang dikirim tapi mereka semua gagal menghabisinya. Bagi pria ini misi ini seharusnya hanyalah bantuan kecil dan saat selesai melakukannya maka Hansung dapat kembali ke dunia asalnya. Hansung sungguh muak akan perlakuan dan dia juga sudah lama ingin menyingkirkan Pak Tua busuk di hadapannya. Namun dia hanyalah binatang terikat tali yang tidak bisa bertindak seenaknya. Tanpa membuang waktunya Hansung menyerang kerajaan Tetuonia di mana targetnya merusak kesatria kerajaan terkuat di sana. Perang itu memakan banyak korban dan pada akhirnya kerajaan ini jatuh dengan kekalahan kesatria terbaik mereka. Lalu kesatria itu menanyakan apakah Hansung benar-benar ingin menjadi anjing pemburu dan Hansung menjawab bahwa dia tidaklah punya pilihan. Hansung telah mendengar kehebatan serta perjuangan Fardel yang luar biasa, tapi dia tetap harus menyingkirkannya. Fardel tertawa sebab dikasihani seperti ini sungguh memalukan. Sebelum kematiannya Fardel mengungkapkan bahwa Hansung pastinya akan dibuang juga. Perang ini telah berakhir dan Hansung tak menyangka dia benar-benar akan kembali ke dunia yang dirindukannya.
Akan tetapi belenggu yang mengikatnya tiba-tiba saja aktif hingga membuatnya tak berdaya. Saat itulah seseorang datang menusuknya dari belakang sambil memujinya atas kerja keras yang dilakukannya selama ini. Sosok ini tak memungkiri Hansung adalah binatang pemburu terhebat, tapi setelah menyingkirkan semua hal berbahaya, maka sosok Hansunglah sosok berbahaya terakhir itu. Hansung telah meragukan kesepakatan mereka sejak awal dan siapa sangka orang-orang licik itu benar-benar tidak pernah berniat mengembalikannya ke dunia asalnya. Sosok ini pun menarik pedangnya dan menghabisinya sudah sepantasnya dilakukan karena tanpa segel yang mengikatnya maka Hansung adalah bentuk malapetaka. Sang pahlawan dari dunia lain yang telah mengalahkan sang Raja Iblis akhirnya telah terkapar. Di menjelang kematiannya Hansung tertawa sebab tak menyangka dirinya akan disingkirkan semudah ini. Namun Hansung takkan melupakan penderitaan serta rasa amarahnya akan pembalasan dendam, bahkan dia takkan melupakan kebusukan kekaisaran yang telah menipunya. Dia pasti akan kembali membalas dendam dan pada malam itulah kehidupannya berakhir. Namun akhir kehidupan itu bukanlah akhir segalanya, melainkan awal kehidupan barunya. Yang benar saja Hansung terlahir kembali menjadi bayi dan wanita ini sangat senang melihat bayinya. Untuk sesaat Hansung terus bertanya-tanya di mana dia berada dan siapa orang-orang di sekitarnya. Meski begitu dia merasa tidaklah asing pada wajah pria yang menjadi ayahnya. Berdasarkan ingatannya dari masa lalu maka tak salah lagi sosok itu adalah manusia yang mengerikan. Di mana dia adalah sang ahli Nujun sekaligus Black Mage terkuat di benua bernama Duk Saksen. Dengan melihat situasinya maka Hansung yakin dirinya berada dalam benteng utama kerajaan Dark Magic bernama Necropolis. Reinkarnasi yang dialaminya tidaklah terlalu mengejutkan Hansung sebab dia sudah merencanakannya di jauhan hari dengan menggunakan item khusus. Saat dirinya masih menjadi binatang pemburu Hansung selalu menyembunyikan diam-diam rencana cadangannya untuk lepas dari tali yang mengekang hidupnya. Dia tak tahu keluarga mana dirinya akan dilahirkan, tapi terlahir sebagai putra sang Lord Saksen adalah sebuah keberuntungan. Dengan perlindungan dari kerajaan ini, maka dia bisa hidup enak sekaligus berlatih keras untuk menjadi tak terkalahkan. Begitu dia besar nantinya maka dia menguasai teknik rahasia ahli Nujun terkuat di benua dan pasti akan membalaskan dendamnya kepada kekaisaran. Dia takkan melepaskan satupun dari mereka dengan memberikan kematian paling menyakitkan. Di sela itu sang Lord Saksen penasaran kenapa putra kesayangannya tidak menangis. Wanita tua ini juga merasa aneh sebab pernapasan anak itu sangat teratur dan apakah itu penyebab tak adanya tangisan. Hansung tentu saja takkan menangis sebab dia sebenarnya adalah pria dewasa yang terlahir kembali ke tubuh bayi. Setelah memastikannya kembali maka pernapasan anak ini sungguh teratur jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sang Lord belum pernah mendengar kelahiran bayi yang tidak menangis dengan pernapasan teratur. Karena sang Lord khawatir maka wanita tua ini menamparnya demi memberinya rasa sakit ringan serta membuat napasnya tidak teratur. Hansung tak menyangka tamparan itu sangat sakit dan hal ini mungkin saja disebabkan tubuhnya sangat lemah sebagai bayi tapi dia takkan menangis karena hal itu sangatlah memalukan. Pemandangan ini membuat kedua orang tuanya tertawa sebab putra mereka begitu keras kepala. Dikarenakan bibinya telah gagal maka ibunya ingin mencobanya sendiri. Dia pun mengangkat tangannya dan Hansung cukup yakin tamparan ini akan lebih kuat dari sebelumnya.
Namun kenyataannya ibunya malah menyentuhnya dengan lembut. Sentuhan hangat ini membuat Hansung merasakan sesak dalam hatinya. Dia tak pernah mengingat kapan terakhir kali dirinya merasakan kehangatan ini. Yang benar saja Hansung mulai mengeluarkan air matanya saat merasakan kasih sayang dari seorang wanita bangsawan muda yang baru saja menjadi seorang ibu. Dengan ini maka Hansung menangis sebab tidak bisa menahannya lagi, dan mungkin saja ini juga merupakan ikatan anak dan ibu. Beberapa tahun setelahnya, sang Lord Saksen, penguasa penyihir kegelapan terkuat di benua, tak menyangka waktu usai dengan cepat di mana 8 tahun pasca kelahiran Dale. Ibunya sungguh terkesan pada putranya yang selalu membaca buku sejak berusia 4 tahun, menunjukkan rasa penasarannya yang begitu tinggi. Sang Lord dapat menduga bahwa putranya sungguh tertarik dengan sihir. Di sela pembicaraan itu istrinya mengingatkan akan janjinya di masa lalu, di mana dirinya tidak boleh mengajarinya seni black magic ahli Nujun. Saksen paham dan takkan membiarkan putranya mengikuti jejaknya sebagai sang penyihir kegelapan terkuat yang ditakuti di benua ini. Lalu pelayan datang dengan terburu-buru, bahkan langsung menerobos kamar mereka menandakan sesuatu telah terjadi. Mereka pun sangat terkejut sebab mendengar kabar ini berkaitan dengan putra kesayangannya yang berada di ruang belajar. Sang Lord pun langsung datang dengan cepat sambil menanyakan apakah putranya baik-baik saja. Yang benar saja di sana, Dale memanggil kedua orang tuanya dengan raut wajah yang takut disertai gejolak mana di sekitarnya. Berbanding terbalik dengan sang Lord, tapi ibunya begitu panik dengan langsung memeriksa keadaan tubuh Dale. Sebagai pengguna mana, sang Lord dapat merasakan gejolak mana di udara yang cukup pekat. Hal ini memicu kebingungan ayahnya sebab Dale baru berusia 8 tahun tapi dia sudah bisa mengeluarkan mana. Dengan penuh intimidasi sang Lord menanyakan apakah putranya benar-benar mengeluarkan mana dari dalam tubuhnya. Dale sudah menduga mereka akan menganggapnya aneh, bahkan dia juga tidak tahu dirinya bisa melepaskan mana secepat ini, dan jika dia tidak segera menjawab mungkin mereka akan curiga dengan identitasnya. Namun kenyataannya sang Lord malah mengelus kepalanya dengan raut wajah yang tampak senang. Tapi sang Lord sangat menyayangkan bahwa dirinya tidak bisa mengajarinya seni ahli Nujun, dan hal ini mengejutkan Dale padahal dia sangat mendambakan kekuatan itu. Lalu ibunya meminta Dale tidak panik karena semuanya baik-baik saja dan pelayan akan segera membereskannya. Dale pun segera berlari ke kamarnya layaknya anak yang polos. Lalu sang Lord Saksen tiba-tiba memikirkan hadiah yang cocok untuk ulang tahun putranya. Beberapa hari setelahnya itu, di mana perayaan ulang tahun Dale dimulai dan semua bangsawan dari wilayah Dark Magic Necropolis telah berkumpul. Para bangsawan sudah tak sabar melihat Dale karena sudah lama juga sang Lord tidak mengadakan pesta besar seperti ini. Di sisi lain, Dale tidak terbiasa akan keramaian seperti ini di kehidupan masa lalunya, di mana saat menjadi penduduk bumi dirinya hanya terus berperang, dan saat dipanggil ke dunia ini maka dia dijadikan budak perang semata, menunjukkan hidupnya dipenuhi pertumpahan darah. Dia sudah terbiasa diperlakukan sebagai pahlawan buangan, tapi diperlakukan seperti ini sungguh canggung. Tapi bagaimana hari ini Dale sebenarnya masih memikirkan hari di mana dia mengeluarkan mana untuk pertama kalinya.
Alasan mananya mengamuk dikarenakan mengingat saat dirinya masih menjadi pahlawan dan dia juga penasaran siapa yang meninggalkan buku tentang kehidupannya di masa lalu. Tubuh kecilnya ini sangatlah berbakat ditambah pengetahuannya yang luar biasa, jadi dia harus mengumpulkan segala cara untuk menjadi yang terkuat. Dan apakah dia harus meminta ayahnya mengajarinya seni ahli nujun sebagai hadiah ulang tahunnya? Tapi Dale mengurungkan niatnya karena hal itu tampaknya mustahil, sebab ayahnya pasti memiliki alasan tersendiri yang cukup kuat. Beberapa saat kemudian, Elena yang merupakan ibunya datang sambil memberinya ucapan. Lalu Dale cukup penasaran siapa sosok berjubah yang datang bersama ibunya. Elena pun memperkenalkan bahwa gadis ini merupakan seorang elder dari Menara Sihir Biru sekaligus master dari sihir air. Namanya adalah Sophia dan akan menjadi guru sihir Dale. Hadiah ini sungguh sangat bagus karena Sophia adalah elder yang tentunya sangat hebat. Dengan ini juga ibunya ingin putranya berfokus pada pertahanan sekaligus pengalihan dan menunjukkan dirinya enggan Dale mempelajari dark magic. Untuk perkenalan lebih lanjut maka Sophia merasa harus berbicara berdua dengan Dale. Mereka pun berpindah ke suatu tempat dan Sophia menegaskan bahwa dirinya diminta untuk mengajarinya sihir air. Dilihat dari ekspresinya, maka Sophia menduga Dale tampaknya tertarik untuk mempelajari sihir jenis lain. Tapi Sophia menganggap hal itu sudah sewajarnya karena wilayah Sang Lord dijuluki pusat sihir kegelapan terkuat di benua dan Dale pasti ingin mempelajarinya. Namun hal itu tampaknya akan sulit dikarenakan syarat pernikahan kedua orang tuanya diketahui oleh semua kekaisaran. Saat Nona Elena masih didekati oleh Sang Lord, maka dia takut merusak reputasi Elena karena dia berasal dari wilayah kegelapan dan berjanji takkan menurunkan warisan kelamnya kepada keturunannya. Di hari pernikahan mereka, para elder dari Menara Black Magic menggunakan jubah putih dibandingkan jubah hitam yang identik dengan diri mereka, menandakan semuanya bersedia mengikuti Elena tanpa memberinya reputasi buruk. Maka dari itu sulit bagi Dale untuk mempelajari dark magic secara langsung, tapi dia juga akan mencari cara untuk membujuk Elena agar Dale bisa mempelajarinya meskipun tak secara langsung pada ayahnya. Daripada memikirkan hal itu lebih lanjut, maka Sophia menanyakan apakah Dale bersedia menerima ajarannya. Tetapi Dale malah menanyakan hal yang membuatnya penasaran, apakah masternya tidak gelisah dengan dark magic karena seorang ras elf sangat menghargai hukum alam dan dark magic suka mengembalikan yang sudah mati menjadi mayat perang. Namun Sophia malah tertawa karena Dale berpikiran tidak seperti usianya. Lagian para pendeta tingkat tinggi memiliki kekuatan yang bisa memulihkan yang sekarat, dan bukankah hal itu melawan hukum alam yang ada? Bagi Sophia, baik dark magic maupun para pendeta pengguna kekuatan dewa sama saja di matanya. Ucapan itu mengejutkan Dale sebab Sophia memiliki pandangan berbeda dari ras elf sebelumnya, dan dia mungkin akan menjadi master yang lebih baik dibandingkan dugaannya. Lalu Sophia merasa pelajaran sebaiknya dimulai, dan dia juga mendengar bahwa Dale membentuk kepingan mana circle beberapa hari yang lalu. Jadi pertemuan hari ini akan berfokus untuk meluaskan kepingan itu dan membentuk lingkaran satu circle, dan Dale merasa pelajaran itu sangat sempurna sebab buku yang dibacanya membutuhkan lingkaran circle satu. Lalu Sophia menyuruhnya untuk menaruh tangannya di dadanya dan konsentrasi merasakan mana lebih luas.
Di dunia ini sangat berbeda dengan bumi di mana dipenuhi mana yang berlimpah. Namun mustahil untuk mengendalikan mana mentah kecuali dirinya makhluk kuno seperti naga. Maka dari itu untuk menyaring serta memproses mana mentah maka mana sirkel jantung dibutuhkan. Setelah mengumpulkan dan menyatukan kepingan terpisah dari mana sirkel di sekitar jantung, maka seseorang harus membuat lingkaran itu berputar dengan stabil di sekitar jantung. Dapat disimpulkan bahwa sirkel adalah proses jalur mana yang diambil dari jantung. Kemudian Sophia memintanya mulai perlahan berlatih untuk memutar mana di sekitar jantungnya. Menurut Sophia, biasanya membutuhkan waktu sekitar sebulan, jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Akan tetapi Dale malah berhasil melakukannya hingga mengejutkan Sophia karena ini seharusnya mustahil. Tidak sungguh sulit percaya jika tak melihatnya sendiri di mana anak kecil yang baru saja berlatih untuk membentuk sirkel dan berhasil cuman hitungan menit. Tidak ada kata yang pantas untuk Dale selain menyebutnya sang jenius terlangka. Dikarenakan penasaran maka Sophia memintanya untuk mengeluarkan kekuatan magic melalui sirkel tersebut. Dale mengerti dan dia akan mencoba melakukan yang terbaik. Semua anak akan kesulitan untuk mengeluarkan mana melalui sirkel itu, bahkan dianggap mustahil. Tapi jika Dale tidak mengumpulkan berbagai macam kemampuan pada kesempatan kedua ini, maka pembalasan dendamnya terhadap kekaisaran takkan tercapai karena di kehidupan sebelumnya dia hanya bisa menggunakan magic tempur melalui ukiran magic di tubuhnya. Tapi kali ini berbeda karena tubuhnya yang kecil telah mewarisi bakat sang Lord dari menara sihir kegelapan. Tak hanya itu, dirinya juga berpikiran mampu mempelajari sihir jenis lain, bukan hanya sihir air. Untuk sekarang dia harus fokus dengan membiarkan mana yang telah dirinya ambil ke dalam tubuhnya menuju ujung jemarinya dan menciptakan kepingan es yang mematikan. Walau mungkin terlihat sihir sederhana, tapi dengan berlatih keras, maka Dale yakin tiap sihirnya akan menjadi penghancur bagi kekaisaran. Yang benar saja Dale telah berhasil menciptakan bongkahan es sederhana yang kemudian hari akan menjadi bencana. Umumnya bentuk sihir akan langsung runtuh dalam proses memadatkan mana di dalam tubuh dan melepaskannya, tapi bocah di hadapannya mengkristalisasikan kekuatan sihir itu. Lalu Dale menembakkan kristal es yang dibuatnya ke sebuah pohon. Hal ini sungguh mengejutkan Sophia karena pohon yang ditargetkan oleh Dale hancur seketika. Dia tak menyangka kristal es yang terbentuk itu tajam hingga cukup kuat untuk menumbangkan sebuah pohon. Bagaimanapun Sophia belum pernah mendengar seorang anak bisa menggunakan sihir sekuat ini di saat pertama mencobanya. Saking terkejutnya Sophia tak tahu harus bereaksi seperti apa dengan terus menyentuh pohon yang hancur tersebut. Melihat Dale bisa menciptakan kristal es saja sudah dianggap jenius, tapi karena bisa memadatkan air, tapi sekarang mampu melesatkan serangan sempurna. Dikarenakan masternya tak menunjukkan raut wajah yang aneh, maka Dale menanyakan apakah dirinya baru saja melakukan kesalahan. Sophia pun tersenyum karena baru saja menemukan bakat jenius yang dapat dikatakan monster. Walau sihir es termasuk sihir air, tapi kerumitan rumus ini terlalu berat untuk diciptakan oleh seorang anak polos. Dibutuhkan setidaknya 3 formula dimulai dengan rotasi dan akselerasi lalu kompresi. 3 formula itu dikenal sebagai senjata sihir yang sering digunakan oleh militer, tapi Dale mampu melakukannya.
Jika serangan itu mengenai manusia, maka tubuh mereka pastinya akan hancur hingga menyebabkan kematian. Sopyan pun meminta muridnya tidak khawatir karena dia baru saja melakukan hal yang hebat dan patut untuk dibanggakan. Pada sore hari Sophia menemui Sang Lord dan mengungkapkan bahwa dia tak bisa mengajari Dale. Hal ini sungguh mengejutkan Sang Lord karena putranya cukup berbakat dengan sampai ke Circle 1 hanya dalam beberapa menit, dan bukankah dia mendapatkan ajaran yang lebih banyak. Kemudian Sang Lord tercengang saat mendengar putranya langsung bisa menunjukkan penguasaan sihir pembunuh di tempat itu juga. Itu adalah teknik yang berisikan rumus tingkat militer, dan berdasarkan dugaannya Dale pastinya sering membaca buku. Tapi belajar di buku tanpa arahan seorang master takkan sempurna, namun Dale anak yang berbeda di mana tingkat pemahamannya sangatlah tidak normal. Dengan berat hati Sophia harus mengatakan bahwa tuan mudanya memiliki bakat untuk merenggut kehidupan. Sang Lord akhirnya paham karena Sophia merupakan salah satu tetua dari Menara Biru yang tentunya mendukung kedamaian. Awalnya dia berniat mengajarkan Dale pertahanan seperti permintaan Elena, tapi sekarang berbeda. Yang dimaksudnya tidak bisa mengajari adalah teknik pertahanan saja, karena Dale anak yang menginginkan sebuah senjata pemusnah, dan sebagai tetua dari Menara Biru yang mendukung kedamaian, maka dia sendiri tertarik membimbingnya ke jalan yang benar. Sang Lord merasa hal itu adalah kabar yang baik, lalu apa masalahnya? Sophia pun mengejutkannya, karena Sophia yakin tuan mudanya sudah menentukan magic apa yang sangat diinginkannya, dan hal itu adalah black magic layaknya Sang Lord Saxon. Dia juga pernah mendengar kisah romansa antara Sang Lord dan Elena yang memiliki janji suci, di mana Sang Lord Saxon tidak diberikan hal untuk menentukan masa depan anaknya sendiri. Sementara itu Dale berusaha menguping di luar, tapi dia tidak bisa mendengar apapun. Dale tak menyangka kekuatan yang ditunjukkannya akan mengejutkan seorang tetua dari Menara Biru. Maka dari itu dia harus lebih berhati-hati dalam mengendalikan kekuatannya. Di saat yang sama seseorang datang menyapanya. Sosok ini adalah Helmut dan dia juga cukup dengan Dale. Setelah melihatnya maka Dale kembali bersemangat dan menanyakan kemana saja pamannya selama ini. Helmut pun mengangkatnya dan memberitahu jika dia sibuk menjalankan tugas menyapu monster mengerikan. Dale sungguh penasaran seperti apa gerbang yang ditaklukkan oleh pamannya. Di dunia ini muncul gerbang monster di berbagai tempat dan di wilayah tertentu terdapat ancaman bagi manusia. Sejak saat Raja Iblis masih hidup dirinya memperluas kekuasaannya dengan menjadikan banyak monster pengikutnya. Maka dari itu para kesatria menjadikan penaklukan gerbang sebagai tugas mereka untuk menghilangkan sisa-sisa kekuasaan Raja Iblis terdahulu. Di masa lalu Dale yang dikenal sebagai pahlawan Hansung telah bertarung dengan berbagai jenis monster dari yang lemah hingga yang terkuat. Lalu Dale memperingatkan agar pamannya selalu berhati-hati sebab monster sangatlah menyeramkan. Ucapan itu membuat Helmut tertawa karena seorang anak kecil baru saja memikirkan keselamatannya. Kemudian Sang Lord keluar sebab mendengar keributan di depan pintu terjadi. Saxon memuji Helmut karena telah menyelesaikan tugas yang bahkan tak bisa dilakukan oleh kesatria lainnya. Tak hanya itu, Elena baru saja tiba karena ingin melihat putranya.
Dia tak hentinya memuji Dale yang telah mendapatkan circle pertama di usianya yang masih sangat muda. Sang Lord pun tak ingin kalah memujinya, bahkan meminta Dale mengatakan hal yang diinginkannya. Sebenarnya Dale ingin langsung mengatakan agar ayahnya mengajarinya Black Magic, tapi tampaknya permintaan tersebut terlalu mencurigakan. Maka dari itu dia malah meminta sesuatu yang membuat ayah dan ibunya tersipu. Di mana Dale ingin seorang adik dan Helmut terus berjuang agar tak tertawa mendengar ucapan polos tuan mudanya. Pada saat berada di kamarnya, Dale tidak menduga berpura-pura menjadi bocah polos dan suci sungguh menggelikan. Dia juga merasa lelah, dan mungkin saja semua ini disebabkan penggunaan magic yang dilakukannya. Di sela itu dirinya malah bermimpi di mana sosok yang mengkhianatinya mengatakan, apakah Hansung bersenang-senang dengan kehidupan barunya. Dulunya dia adalah pahlawan yang ditakuti, bahkan seluruh kekaisaran takut padanya, tapi kelemahannya hanya satu, di mana terkekang segel. Sekarang dia sudah merasakan kehidupan yang sempurna dengan kehadiran orang tua, dan apakah dia sudah tidak peduli lagi pada pembalasan dendamnya. Mimpi tersebut membuat Dale terbangun dengan bahaya biru pada inti mananya. Tak hanya sekedar bercahaya, tapi jantungnya sangat sakit, bagaikan ingin meledak. Situasi ini sangatlah berbahaya, di mana dia mengalami mana overload yang bisa mengancam nyawa penggunanya. Untuk sekarang Dale harus keluar dan menenangkan pikirannya, sebab kebencian yang mendalam adalah pemicu dari amukan mana yang dirasakannya. Dia keluar rumah karena berpikir udara segar mungkin bisa menenangkan pikirannya, tapi tak ada perubahan sedikit pun. Di saat yang sama masternya datang dan dapat melihat Dale sedang kesakitan. Umumnya seorang anak pada usia ini takkan mengalami amukan mana, dan kejadian ini menunjukkan betapa besar bakat yang dimiliki oleh Dale. Maka dari itu Sophia akan menolongnya, tapi dia juga penasaran aura jahat apa yang dirasakannya dari dalam tubuh Dale. Bocah polos seharusnya tak memiliki aura seperti ini, dan jika orang-orang mengetahui tentang bakatnya, maka Dale berpotensi menjadi incaran bagi para musuh. Dengan bantuan masternya akhirnya amukan mana itu berhenti hingga membuat Dale tenang. Lalu masternya menegaskan bahwa esensi dari magic adalah cerminan hati sendiri, dan sebab itulah karakteristik magic seseorang berbeda-beda. Menurutnya karakteristik magic Dale adalah bakat untuk merenggut kehidupan, sekaligus tergolong bakat yang sangat berbahaya. Maka dari itu Sophia merasa beruntung bisa mengajarinya sebelum orang lain menemukannya dan membuatnya salah jalan. Yang diberikannya adalah magic tentang ahli Nujun, dan dia juga tak ingin membatasi keinginan Dale untuk mempelajarinya. Ini juga hadiah untuk ulang tahunnya, karena Sophia tak tahu harus memberikan hadiah apa. Seketika Dale memeluk masternya, karena dia sudah lama ingin belajar tentang magic kegelapan, tapi tak ada satupun buku yang bisa dipelajarinya. Beberapa hari kemudian, tepatnya di daratan luar gerbang utara, di mana latihan Dale akan dimulai. Target adalah kelinci, dan Dale segera menggunakan rumus sihir airnya, dan membentuk kristal. Dia pun menembakkan sihir itu dengan kecepatan yang tinggi ke arah targetnya. Kelinci merupakan binatang yang lincah, tapi dia tak bisa berkutik akan serangan yang cepat itu. Dengan ini maka Dale berhasil melubangi tubuhnya dengan sempurna. Masternya sungguh terkesan, sebab setelah Dale mengambil nyawa makhluk hidup tidak ada gemetar sedikit pun pada tangannya.
Hal ini seakan menunjukkan bahwa Dale tidaklah memiliki empati maupun rasa kasihan terhadap makhluk hidup. Karena sihir pertama Dale sudah sempurna, maka dia harus mempelajari hal lainnya. Magic adalah wujud dari cerminan yang merefleksikan hati seseorang dan mampu mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran penggunanya melalui partikel mana ketika sudah memahami rumus pembentukan sihir itu sendiri. Kadangkala seseorang akan memberikan nama pada sihir mereka, dan semua itu dilakukan sebagai batu loncatan imajinasi untuk membentuk gambarannya. Di benua ini juga terdapat beberapa menara sihir, di antaranya menara merah yang menilai urutan melalui kekuatan. Lalu terdapat menara biru yang menilai urutan melalui harmoni, dan tiap ideologi yang diterapkan di setiap menara sihir merefleksikan bentuk dari sihir mereka sendiri. Semuanya tergantung pada filosofi yang dipegang oleh setiap menara, dan hal itu menahan fondasi sistem magic mereka. Selain menara sihir yang disebutnya, masih terdapat beberapa menara sihir, termasuk menara sihir kegelapan yang dipimpin oleh ayah Dale. Dikarenakan beberapa hari sebelumnya Dale sudah membaca buku tentang ahli Nujun, maka dia akan mempraktekkannya. Ini adalah sebuah teknik yang memakai mana untuk membangkitkan jasad dan membuat pemiliknya bisa mengendalikannya. Agar teknik ini berhasil, maka Dale harus mengikatkan benang mana pada mayat targetnya. Untuk ukuran binatang kelinci, maka Dale harus mengikat kepala, serta tulang belakang dan lutut kelinci tersebut. Dikarenakan sudah berhasil membangkitkannya, maka Dale akan lanjut ke tahap selanjutnya. Yang benar saja Dale mengkombinasikan dua tipe sihir miliknya dengan membentuk zirah pada kelinci itu. Masternya cukup terkesan akan bentuk zirah itu cukup menarik, dan sekarang dia akan menguji pertahanannya. Seketika serangan es kristal Sophia melesat dan menghantam kelinci tersebut. Meski terlempar, tapi zirah itu setidaknya belum hancur total dengan tetap melindungi si kelinci. Dale sangat senang sebab dia bisa menangkis serangan masternya walau secara tak langsung. Masternya juga memujinya, dan sebagai hadiah atas keberhasilannya maka dia bisa meminta satu hal. Dale paham, dan yang diinginkannya adalah menguasai magic atribut dari air atas bimbingan masternya. Sophia yang mendengar itu tersenyum sebab Dale terdengar sangat rakus akan kekuatan. Namun sangat disayangkan dia harus menolaknya. Apa yang Dale pelajari sekarang adalah dasar dari magic atribut air, dan bagi pemula satu tipe magic saja sudah cukup banyak. Menjadi pengguna dua tipe sihir dengan atribut yang ditingkatkan secara bersamaan terlalu berat untuk Dale, bahkan orang dewasa pun sulit mencapainya. Dengan ini maka Sophia menertawakannya karena Dale terlalu ambisius. Dale tak menyangka setelah semua yang ditunjukkannya ternyata masih belum cukup, dan apakah menguasai dua atribut sihir sungguh sulit di dunia ini. Akan tetapi Dale takkan menyerah, karena dia sebenarnya tak cukup dengan dua tipe sihir saja, bahkan dia berniat menguasai seluruhnya. Pada malam hari Dale datang ke perpustakaan, dan dia akan mempelajarinya sendiri sekaligus membuktikan kepada masternya agar keraguan tentangnya hilang. Jika dia menunjukkan bakatnya yang menakjubkan, maka masternya tak punya pilihan selain mengajarinya. Beberapa hari setelah itu pertemuan dengan masternya tiba, dan Sophia merasa Dale terlihat kurang tidur. Dia pun menjawab bahwa dirinya hanya sedikit begadang demi mempersiapkan sesuatu. Walau masternya khawatir, tapi Dale memintanya untuk bersiap terkejut.
Dia pun membangkitkan kelinci serta melapisinya dengan zirah seperti hari sebelumnya. Sophia memujinya karena Dale sudah menguasainya dengan baik, tanpa membutuhkan waktu yang lama membangkitkannya. Kemudian Dale menunjukkan di mana zirah itu meledak hingga menciptakan serpihan yang bisa melubangi tubuh targetnya. Masternya hanya terdiam karena ini sungguh tak terbayangkan olehnya. Namun Dale tak berhenti di situ saja, sebab dia juga memiliki rencana pada kelinci itu. Yang benar saja kelinci itu malah diledakkan, dan dengan ledakan ini malah serpihan kristal sebelumnya menjadi lebih cepat. Serpihan itu tiba di depan Sophia hingga membuatnya memasang pelindung. Ini sesuatu yang tak bisa lagi disebut dasar sihir air, bahkan Dale telah menggabungkan kedua atribut demi menciptakannya kombinasi yang berbahaya. Dengan ini maka Dale menanyakan apakah sekarang dirinya bisa disebut pengguna sihir ganda. Kombinasi ini adalah ledakan es dari zirah serta ledakan mayat untuk memberikan kerusakan ke area yang lebih luas, dan ini kombinasi yang belum pernah dilihat oleh Sophia. Tak hanya pecahan es saja yang harus diwaspadai, namun pecahan tulang yang tajam menghujani ke segala arah bagaikan belati. Dapat disimpulkan bahkan ini adalah teknik yang dikhususkan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan teknik yang berasal dari seseorang yang sudah menghabiskan seluruh hidupnya di medan tempur. Kadangkala Sophia terkadang menganggap Dale bukanlah anak kecil, melainkan sosok yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Di sela itu Helmut datang menyapa mereka berdua karena kebetulan lewat pasca selesai menyelesaikan pembasmian monster. Pasukan yang bersamanya adalah Black Cavalry dan mereka semua kebanggaan Menara Hitam. Di antara para prajurit skuad Black Cavalry dijuluki pasukan tak tertandingi dari keluarga Saxon, dan mereka orang-orang yang mendominasi medan tempur dengan tombak yang dilapisi aura. Selain itu, sosok yang memimpin mereka adalah Helmut, sekaligus seseorang yang berhasil naik ke tingkatan 7 pedang terhebat di benua ini. Maka dari itu Dale sangat ingin belajar berpedang darinya dan berharap Helmut tidak melupakan janjinya. Helmut tentu saja mengingatnya, dan sekarang dia memiliki waktu luang untuk melatih tuan mudanya. Dikarenakan sudah cukup lama berlatih, maka Sophia merasa tiba saatnya untuk kembali. Pada malam hari Sophia bertemu Sang Lord dan menceritakan bahwa Dale telah menghasilkan circle pertama dari skill ahli Nujun dan juga sihir air. Sang Lord Saxon terkesan akan bakat itu, tapi di sisi lain mereka berdua hanya meminta untuk mengajarinya sihir air. Sophia tak memungkiri hal itu, tapi sebagai sang guru dia tidak bisa menahan dirinya. Dia tak ingin mengecewakan muridnya dengan melarangnya mempelajari hal yang diinginkannya, dan tuan mudanya sosok yang sangat ambisius dengan tidak puas pada sihir air belaka. Elena paham, tapi dia tetap ingin Sophia fokus mengajarinya sihir air dibandingkan hal lainnya. Setelah mendengar itu Sophia pun pamit dengan rasa yang cukup bersalah. Di mana dia telah melanggar janjinya, sebab Dale sebenarnya menginginkan pelajaran Black Magic dibandingkan sihir air. Sementara itu Elena sungguh tak harus menanggapi apa bakat putranya yang tak seperti anak pada umumnya. Terkadang terdengar mengerikan, tapi mendengar bakatnya yang hebat pasti akan membuatnya lebih kuat dengan bisa melindungi dirinya.
Lalu Sang Lord mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ingin mengajari Dale sihir ahli Nujun, dan sebagai seseorang yang memegang gelar penguasa Menara Hitam dia ingin memberi putranya kekuatan untuk memikul tugasnya sebagai pewarisnya. Tak hanya itu, dia juga sudah lama ingin menerima murid yang berbakat, dan siapa sangka bocah yang ditunggunya selama ini adalah putranya sendiri. Jika saja tak ada perjanjian pada pernikahan mereka, maka dia pasti akan sangat bersemangat mengajar Dale. Elena paham keinginan itu, tapi persepsi tentang ahli Nujun masih kurang di mata semua orang, bahkan masih disebut sebagai sihir kematian. Selama ini Sang Lord sudah berjuang untuk tidak membuat reputasi buruknya yang mengerikan berdampak pada keluarga Elena. Maka dari itu Elena memintanya untuk tidak bersedih dan mengajari putranya menjadi ahli Nujun hebat dengan ketegasan serta sikap yang mencintai keadilan. Walau black magic sering disebut jahat, tapi Elena dapat melihat Sang Lord sendiri adalah pria yang baik dengan hati hangat pada keluarga. Sang Lord pun sangat bersyukur memiliki istri yang sempurna, dan dia pasti takkan mengecewakannya dalam membimbing putra mereka. Di malam itu juga Sang Lord memanggil putranya dan cukup kecewa sebab Dale belajar diam-diam tentang black magic. Sekarang mereka berdua berada di ruang bawah tanah, dan ini juga tempat ruang kerja rahasia ayahnya sebagai sang black magic terkuat di benua ini. Tapi sekarang dia akan mengajarinya dan takkan menyukai ketika Dale menggunakan teknik yang tidak sempurna. Maka dari itu dia akan memberinya seluruh buku rahasia yang diperlukan, dan Dale tidak boleh bersantai lagi. Ini adalah hukuman yang berisi struktur otot dan tulang yang dimiliki setiap makhluk hidup secara terperinci, dan Dale harus menghafal semuanya. Walau hal ini melelahkan, tapi Dale senang karena dia bisa belajar banyak hal, karena menjadi ahli Nujun tidaklah mudah, di mana dia harus menguasai hal kecil yang berkaitan dengan makhluk hidup. Dikarenakan sudah mempelajari buku-buku itu, maka mereka akan belajar praktik sekarang juga. Tak seperti sebelumnya, kali ini praktiknya adalah menghidupkan monster goblin, yang tentunya jauh lebih sulit dibandingkan kelinci. Sebelum mulai, ayahnya memberitahu bahwa seorang ahli Nujun tanpa kemampuan yang hebat hanya bisa menggerakkan mayat di level zombie belaka. Namun jika Dale berbakat, maka dia dapat menciptakan seorang kesatria dari mayat hidup prajurit biasa. Sekarang di atas altar sudah terdapat mayat yang dibutuhkan, dan langkah awal Dale harus menggerakkannya. Tanpa basa-basi lagi, Dale pun mulai mengeluarkan sihir hitamnya. Kesulitannya terlihat jelas pada wajah Dale, karena tak seperti kelinci yang punya beberapa tulang kecil, tapi goblin berkaki dua merupakan makhluk hidup yang merepotkan dengan banyaknya titik yang perlu diikat dengan benang mana. Saat melakukannya, maka kadang kala Dale gagal disebabkan benang mananya terputus. Hal ini sama saja dengan mengendalikan boneka yang rumit untuk bergerak. Dale terus berpikiran apakah salah kalau menggunakan kekakuan otot untuk meningkatkan pertahanannya, sebab sendi dan ototnya terlalu kaku untuk digerakkan. Dale cukup bingung dirinya harus melakukan apa dan bagaimana caranya dia membangkitkan mayat goblin tersebut. Lalu ayahnya segera memberinya masukan di mana mempercepat kekakuan tubuh untuk menjadikannya lebih kokoh. Memang ide yang bagus. Namun terdapat efek samping di mana pergerakan tubuh mayat terbatasi lebih dari yang diperlukan. Maka dari itu dirinya sendiri akan mencontohkan bagaimana kekuatan sejati black magic tipe ahli Nujun bekerja. Seketika Dale tercengang menyaksikan kekuatan pembangkit milik ayahnya.
Benang mana dalam jumlah yang banyak menyelimuti goblin itu, dan ini tidak sekedar mengendalikan maupun menghidupkannya kembali. Secara alamiah tulang rusuk adalah orang yang melindungi isi perut, tapi bagi mereka yang sudah mati maka pelindung itu tidaklah dibutuhkan lagi. Maka dari itu dia akan mengotak-atik apa yang ada dalam tubuh mayat goblin dengan menjadikan tukang rusuk tersebut sebagai senjata tambahan. Memahami struktur subjek serta mengubah wujudnya demi memperkuatnya adalah langkah yang seharusnya dilakukan. Inilah fondasi dari Black Magic, pemanggilan mayat hidup yang membuat sebuah makhluk lebih mengerikan dan jauh lebih kuat. Lalu Dale menanyakan filosofi yang dikejar oleh menara sihir hitam, karena tiap menara pasti memiliki filosofinya tersendiri. Sambil tersenyum Sang Lord menegaskan di mana menara hitam mengejar sebuah kebenaran. Sejak dahulu bagi Black Magic kebenaran hanya selalu ada dalam kematian itu sendiri. Maka dari itu demi mencapai kebenaran itu maka mereka harus memahami bobot dari sebuah kehidupan. Seketika Dale teringat saat dirinya masih menjadi pahlawan yang diperbudak, di mana dia tak hanya menghabisi monster tapi manusia itu sendiri. Kadang terdapat musuh yang memohon ampun padanya, bahkan menyebutnya sang pahlawan yang agung. Akan tetapi Dale tidak pernah memikirkan orang lain serta arti kehidupan manusia lainnya. Meski mereka memohon, maka Hansung kala itu tak sungkan menghabisi lawannya. Lalu ayahnya terus memanggilnya sebab wajah putranya tampak pucat. Dale pun menjawab bahwa dia baik-baik saja, dan akhirnya dia sadar di mana kehidupan masa lalunya sungguh kelam dan kejam. Dia telah merenggut banyak kehidupan, tapi malah mendapatkan kehidupan kedua untuk membalaskan dendamnya, dan kali ini dia tak boleh melewatkannya sebab terdapat kehidupan yang tidak pantas di dunia ini. Sejak hari itu seiring dengan berkembangnya bakat milik Dale, maka kabar bahwa Sang Lord Saksen mengajarinya Black Magic telah menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran. Pelanggaran perjanjian yang dilakukan Sang Lord tentunya mengejutkan seisi kekaisaran terkejut. Hal ini membuat para bangsawan yang memiliki kekuasaan penasaran hal apa yang membuat Sang Lord Saksen melanggar janjinya dan sejauh mana bakat putranya. Dengan fakta ini, maka Dale menjadi pusat perhatian serta calon pewaris yang harus diwaspadai. Beberapa minggu kemudian di lapangan latihan wilayah Menara Sihir Hitam, tampak Dale beradu pedang dengan Helmut, salah satu dari 7 master pedang terkuat di benua. Setiap kali Helmut mengajari tuan mudanya, dia tak bisa menahan rasa senangnya. Bagaimana tidak tak ada bakat sehebat tuan mudanya, dan ini kepuasannya sendiri melatih benih yang hebat. Dilihat dari duel ini, Helmut tentunya unggul dengan berniat mengakhiri duel. Serangan ini tentu mengejutkan Dale karena dia pasti akan kalah. Namun pengalamannya di masa lalu sebagai sang pahlawan membuatnya tak ingin kalah. Dia bahkan membuat Helmut melepas pedang kayu miliknya, dan ini sungguh di luar logika. Helmut pun menyerah, tapi Dale malah menganggap Helmut sengaja melepaskan pedangnya. Sebenarnya hal ini sedikit merusak harga diri Dale karena Helmut pasti menganggap anak-anak. Tapi Helmut tidak membenarkan hal tersebut karena dia menggunakan teknik berpedang praktis, dan orang biasa pastinya sudah mati dalam sekali penyerangan, tapi tuan mudanya berbeda. Jika dia tidak mengalah, maka tidak bisa dikatakan teknik berpedang praktis lagi, dan hal itu tentunya merusak harga dirinya karena enggan kalah dari anak kecil.
Helmut mengungkapkan bahwa dia belum pernah melihat bakat berpedang seperti tuan mudanya, tapi seorang mage selalu dilindungi oleh para penjaga dan juga magic pertahanan. Maka dari itu dia menyarankan agar tuan mudanya tidak perlu terlalu memaksakan dirinya, dan sebenarnya dia juga penasaran kenapa tuan mudanya berjuang sekeras ini. Dale pun menjawab bahwa dia tentunya memiliki alasan kuat yang tak boleh diabaikan. Baginya akan terasa menyedihkan kalau putra sang Lord Saxon yang hebat hanya mengandalkan penjaga serta magic pertahanan saja. Dale enggan menunjukkan kelemahannya kepada musuh baik dalam menggunakan magic maupun pertarungan jarak dekat dengan pedang. Jawaban itu membuat Helmut tertawa, karena tuan mudanya adalah harapan besar untuk kelangsungan wilayah ini dan pastinya akan bisa melindungi apa yang sudah diwariskan oleh leluhurnya. Di saat yang sama ibunya datang karena terus saja memikirkan putranya yang berlatih keras. Dia ingin memastikan keadaannya dan sedikit goresan pada tangannya sungguh membuat hatinya tak karuan. Selain itu dia juga datang untuk memberikan hadiah ulang tahun darinya. Seketika Dale terdiam untuk sesaat karena mencoba mengingat hadiah ulang tahun yang pernah diinginkannya. Dia pun teringat di mana yang diinginkannya kala itu adalah kehadiran seorang adik. Ibunya tersenyum bahagia karena di dalam perutnya sudah ada calon adik perempuannya dan Dale harus menjaganya. Dale yang bersemangat tentu saja akan melakukannya dan dia tak sabar lagi melihat adiknya. 10 bulan kemudian, adik perempuannya telah hadir di dunia ini dan dilihat dari manapun Dale telah memiliki keluarga yang sempurna. Perasaan ini tak pernah dirasakannya di masa lalu dan hatinya sungguh terasa hangat. Dale pun mencoba menggendongnya dan Dale terus tersenyum. Walau adiknya begitu kecil tapi juga terasa berat. Ayahnya pun menegaskan bahwa inilah nilai kehidupan di mana tidak seringan kelihatannya. Maka dari itu ayahnya ingin Dale terus mengingat bahwa kehidupan seseorang berharga dan mereka telah menjalani kehidupan berat itu. Meski tak mengatakannya secara langsung tapi Dale paham bahwa ayahnya seakan mengatakan jika dirinya tidak boleh merenggut kehidupan seseorang tanpa alasan yang kuat. Setelah itu Dale mendapat pelatihan khusus di mana dia akan sparring dengan masternya. Dale mengerti dan dia takkan sungkan karena hal itu bisa merusak kehormatan masternya sebab telah diremehkan. Sophia sungguh penasaran sejauh mana muridnya telah berkembang dan sparring ini akan menentukan tingkatannya. Dalam waktu singkat Dale menyerang dengan kristal esnya yang melesat bagaikan tombak. Akan tetapi Sophia dapat menghancurkannya dengan mudah, bahkan dia tak perlu bergerak dari tempatnya berdiri. Ketajaman serta kekerasan serangan Dale sudah hebat, tapi ini takkan cukup menggoresnya. Maka dari itu dia akan memberikan serangan yang sama kepadanya. Dalam waktu singkat serangan itu melesat dengan cepat dan Dale harus mengangkat sihir pelindungnya. Jika Dale tak melapisi tangannya, maka dia sudah pasti kehilangan salah satu dari lengannya. Sophia tak hentinya terkesan sebab serangannya tergolong begitu cepat, tapi Dale masih sempat membuat pelindung daripada menghindar. Dikarenakan serangan sederhana gagal, maka Dale akan menunjukkan sihir kombinasi miliknya. Yang benar saja Dale malah membuat dinding es raksasa dan ini cukup mengejutkan masternya. Dia yakin bahwa muridnya pastinya menggunakan sebuah formula untuk meningkatkan ikatan molekulnya agar kepadatan es bisa ditingkatkan seperti baja. Namun dia belum mengerti kenapa Dale membuat dinding raksasa ini.
Dia berpikiran apakah Dale sedang memulihkan diri dari serangan yang diterimanya dan apakah tangannya terluka. Akan tetapi dinding itu malah terlihat aneh dan dia pun mulai menyadari adanya sesuatu yang tidak beres. Seketika ledakan terjadi dan dinding es yang sekeras baja malah digunakan sebagai senjata mematikan. Karena molekul es telah diperkuat sebelum kompresi, maka dibilang serangan ini layaknya granat. Lalu Dale begitu panik saat melihat masternya, di mana bayangan samar terlihat dengan tubuh masternya yang berlubang. Akan tetapi apa yang dilihatnya sekedar bayangan belaka. Meski begitu, Sophia tak pernah menyangka dirinya akan tergores oleh pengguna sihir Circle 1. Sebagai master, maka Sophia tak tahu mengungkapkan rasa bangganya akan murid hebat seperti Dale. Dia juga penasaran bagaimana muridnya bisa kepikiran formula sihir yang rumit. Kebanyakan para penyihir hanya akan menggunakan teknik yang tertulis maupun diturunkan dari masternya, tapi Dale malah menciptakan bentuk serangannya sendiri. Setelah itu Sophia datang menemui Sang Lord dan Saxen penasaran ada apa dengan pipinya. Sang Lord tak tahu harus bagaimana menanggapinya karena Dale terus saja memberinya kejutan. Lalu Sang Lord memberitahu bahwa sekelompok monster orc telah melewati pegunungan menuju ke wilayah ini dan mereka bukanlah gerombolan monster yang bisa diatasi pasukan kecil. Maka dari itu dia kepikiran hal yang berbahaya, tapi sangat ingin melakukannya, yaitu mengirim putranya ke medan pertempuran. Sophia protes sebab tuan mudanya masih anak-anak dan dia juga belum pernah menghadapi monster secara langsung dan ini akan membuatnya shock. Meski bakatnya hebat tapi pertempuran nyata sangatlah berbeda dan Sang Lord menjawab bahwa dia tidaklah meminta putranya berada di garis depan. Lagian mempertahankan wilayah adalah tugas dari keluarga Saxen dan sebagai pewaris maka Dale harus paham tanggung jawabnya. Tapi mengirimnya begitu saja terdengar sebagai ayah yang kejam. Maka dari itu Sang Lord akan memberikannya artefak yang ada di dalam menara dan tugas Sophia adalah membimbing putranya mengendalikan kekuatan artefak itu. Artefak merupakan sebuah objek dengan kekuatan serta kehendak yang luar biasa. Benda seperti itu juga hanya bisa digunakan dengan mempersembahkan mana maupun daya hidup sebagai bayarannya. Semakin kuat sebuah artefak, maka semakin berbahaya dan semakin tak terkendali artefak tersebut. Setelah memberikan sedikit penjelasan terkait artefak kepada Dale, maka ayahnya menegaskan bahwa baik dia dan leluhurnya telah lama menguasai kekuatan semacam itu. Dengan berat hati Sang Lord harus mengatakan jika Dale mesti bersiap akan pertempuran yang datang. Dale yang mendengar itu sangat kegirangan sebab dia memang sudah sangat rindu pada medan pertempuran. Tak lama lagi Dale akan bergabung dengan pasukan penaklukan pembasmi segerombolan monster orc yang berbahaya. Tapi sebelum itu dia harus bisa menguasai setidaknya salah satu dari artefak keluarganya. Semua yang ada di dalam ruangan ini merupakan artefak bangsa iblis yang sudah dimiliki leluhurnya. Para leluhurnya telah mengalahkan bangsa iblis yang kuat dan artefak makhluk itu tersimpan di tempat ini. Dikarenakan artefak ini bukanlah item biasa, maka Dale tak boleh sembarang menyentuhnya dan dia harus tetap berada dalam pengawasan Sophia. Namun Dale sudah menghilang dari hadapan mereka.